Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan serentak di 17 kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Berlokasi di Jalan Pangeran Ratu nomor 15 Jakabaring, Palembang, KPU Sumatera Selatan mengemban tugas melakukan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2025-2030. KPU Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Bapak Andika Pranata Jaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang membidangi Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, serta 4 orang anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Bapak Handoko, Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Nurul Mubarok, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Prahara Andri Kusuma, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bapak Rudianto Pangaribuan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Untuk membantu menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Selatan juga dibantu oleh jajaran sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris KPU Sumatera Selatan, Bapak Eko Iswantoro, yang membawahi 4 bagian dan 8 subbagian. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Bapak Muhammad Ridho, yang membawahi subbagian keuangan yang bertugas melakukan penyiapan urusan keuangan, dan subbagian umum dan logistik yang bertugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik pemilu dan pemilihan. Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, Bapak Erlan Efriansyah, yang membawahi subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, yang bertugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta subbagian hukum, yang bertugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi, dan penelaahan hukum, serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non-kepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di wilayah kerjanya. Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Bapak Ahmad Zakir, yang membawahi subbagian perencanaan yang bertugas melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, serta subbagian Data dan Informasi yang bertugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi. Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM, Bapak Ahmad Ferdian, yang membawahi subbagian partisipasi dan hubungan masyarakat yang bertugas melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta subbagian SDM yang bertugas melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di wilayah kerjanya. Juga pejabat fungsional ahli media dan ahli muda di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 telah selesai dilaksanakan. KPU Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dan bekerja keras demi menciptakan proses pemilihan yang transparan dan adil. KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah menyelesaikan berbagai tahapan dalam menyukseskan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024, dimulai dari tahapan perencanaan hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada DPRD. Setelah menerima dasar hukum untuk mengatur tahapan dan jadwal pemilihan serentak dari KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penandatanganan anggaran hibah atau NPHD untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2025 hingga 2030. Setelah itu, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rapat kerja untuk tahapan pelaksanaan pemilihan serentak. Momentum ditandainya pemilihan serentak dimulai dengan dilaksanakannya peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 pada tanggal 5 Mei 2024. Setelah peluncuran, KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian melakukan evaluasi atas perekrutan badan ad hoc
yang terdiri dari PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS atau Panitia Pemungutan Suara, hingga KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Juga membentuk Panitia Pengawas Kecamatan, Lapangan, dan TPS. KPU Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk memastikan setiap panitia yang bekerja dalam proses pemilihan serentak ini memiliki kapasitas, loyalitas, serta etos kerja yang selaras dengan nafas perjuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan pemilihan serentak yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai bentuk transparansi dan peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pembukaan pendaftaran untuk pemantau dan lembaga survei untuk memantau dan menjaga jalannya proses pemilihan serentak agar tetap jujur dan adil. Dalam proses pemilihan serentak, perancangan data pemilih menjadi salah satu tahapan penting. Setelah mendapat data penduduk potensial pemilih pemilu dari Kemendagri, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencocokan dan penelitian ke daerah-daerah yang dipimpin langsung oleh ketua dan para anggota. Kemudian melaksanakan rapat pleno dan koordinasi penyusunan DPHP menjadi DPS atau Daftar Pemilih Sementara. Setelah itu melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT atau Daftar Pemilih Tetap dengan pemerintah daerah, PPS, dan PPK. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak 2024 Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6.382.739 jiwa yang terdiri dari 49,6% pemilih perempuan dan 50,4% pemilih laki-laki. Dengan presentase pemilih generasi milenial menduduki posisi pertama 35%, Gen X di posisi kedua 27%, Gen Z di posisi ketiga 25%, Baby Boomer 12%, dan Pre-Boomer 1%. KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih secara berkala untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terhindar dari hoax, juga untuk mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tidak hanya mendatangi dan melaksanakan kegiatan di kampus-kampus, KPU Provinsi Sumatera Selatan juga berkunjung ke sekolah-sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas untuk memberikan edukasi tentang pentingnya suara mereka sebagai pemilih pemula, juga tata cara pendaftaran dan pencoblosan di bilik suara nantinya. Untuk memperkuat hubungan kelembagaan, KPU Provinsi Sumatera Selatan juga mengadakan audiensi dengan berbagai stakeholder, komunitas budaya, UMKM, himpunan hingga media massa, serta melakukan kunjungan dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan seperti talkshow siaran radio dan televisi, raker teknis Bawaslu, hingga rakernis Reskrim di Polda. KPU Provinsi Sumatera Selatan ingin memastikan bahwa informasi dan berita mengenai pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 ini sampai ke telinga seluruh warga Sumatera Selatan tanpa terkecuali. KPU Provinsi Sumatera Selatan juga mengadakan kunjungan ke pasar-pasar tradisional hingga ke wilayah pelosok yang termasuk dalam 3T, terjauh, terluar, dan terdepan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 berikutnya adalah pencalonan. Namun sebelum memulai tahapan ini, KPU Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu melakukan BIMTEK pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi penyusunan produk hukum dalam pemilihan serentak tahun 2024, serta rapat pembahasan perkembangan anggaran hibah pemilihan serentak tahun 2024. Kemudian KPU Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan seluruh jadwal dan mekanisme pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024 melalui kanal website dan sosial media resmi. Selanjutnya, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan kerjasama dengan RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang
untuk menjadi tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Setelah memenuhi persyaratan, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftarkan diri. Calon petahana Herman Deru bersama calonnya Wakil Ciujang mendaftarkan diri pada tanggal 27 Agustus 2024. Bakal calon gubernur Edi Santana dan calon wakilnya Rizky mendaftarkan diri pada tanggal 28 Agustus 2024. Sementara bakal calon gubernur Mawardi Yahya dan calon wakilnya Anita mendaftarkan diri pada 29 Agustus 2024. Setelah itu, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Tahapan berikutnya, KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian melakukan verifikasi keabsahan administrasi dokumen para bakal calon, serta menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan penetapan pasangan calon. Penetapan ini kemudian diikuti dengan pengundian nomor urut serta deklarasi damai oleh seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Herman Deru dan Ciujang mendapat nomor urut 1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Edi Santana dan Rizky mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mawardi Yahya dan Anita mendapat nomor urut 3. KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian melaksanakan sosialisasi PKPU nomor 13 tentang waktu, tata cara pelaksanaan, fasilitasi dan alat peraga kampanye ketiga calon gubernur dan wakil gubernur yang kemudian diumumkan melalui kanal website dan sosial media. KPU Provinsi Sumatera Selatan juga memfasilitasi 3 debat terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, debat kedua pada 10 November 2024, dan debat ketiga pada 21 November 2024. KPU Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan FGD penyusunan laporan evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 dalam proses ini. Sebelum pelaksanaan pemilihan serentak, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan pengadaan logistik pemilihan yang terdiri dari perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Proses pengadaan ini terbagi menjadi 3 tahap: persiapan, produksi, dan distribusi. KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan, kemudian melakukan penandatanganan kontrak dengan penyedia logistik setelah menyetujui dummy yang mereka buat. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan monitoring secara langsung dan teliti seluruh proses pencetakan surat suara. Setelah dicetak, surat suara kemudian didistribusikan ke seluruh gudang penyimpanan milik KPU Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Selatan. KPU Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh ketua dan para anggota, serta sekretaris melakukan monitoring pelepasan distribusi logistik ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Setelah sampai di gudang, dilakukan proses sortir, lipat, dan packing. Kemudian surat suara didistribusikan ke seluruh TPS sejak tanggal 17 hingga 26 November 2024. Tugas yang diemban oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan sungguh tidak mudah. Sejak masa persiapan hingga beberapa hari pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan seluruh tahapan sudah berjalan berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024. Dari melakukan simulasi pemungutan suara, BIMTEK, hingga rapat koordinasi persiapan pemungutan suara yang seringkali sampai dini hari. Pada saat hari pemilihan tiba, KPU Provinsi Sumatera Selatan juga harus melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemilihan serentak untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala di setiap TPS. Setelah pemilihan serentak dilaksanakan, KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian menerima hasil rekap dari seluruh TPS di Sumatera Selatan. KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian melakukan rapat koordinasi untuk melaksanakan rekapitulasi tingkat provinsi dengan seluruh KPU kabupaten kota di Sumatera Selatan. Hasil penghitungan didapat
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Herman Deru dan Ci Ujang memimpin perolehan suara terbanyak. KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat pleno terbuka menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Herman Deru dan Ci Ujang menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan terpilih periode 2025-2030 dengan perolehan 2.220.437 suara atau 51,62% dari total suara sah. Setelah melakukan pengumuman, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan salinan keputusan penetapan calon terpilih pemilihan tahun 2024 kepada KPU RI yang kemudian disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pengesahan pengangkatan Herman Deru dan Ci Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2025-2030. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi atas sinergitas Forkopimda, Bawaslu, mitra kerja, dan stakeholder terkait, juga kepada KPU Kabupaten Kota yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan acara Malam Anugerah KPU Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Santika Palembang pada tanggal 20 Januari 2025. Perjalanan panjang yang didukung dengan kinerja serta kerja keras oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor utama pendukung suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi Rakyat Sumatera Selatan tahun 2024. Dedikasi tinggi ini telah membuahkan beberapa penghargaan sepanjang tahun 2024. Juara 1 laman KPU terproduktif. Juara 1 kategori pencapaian pelaporan LHKPN 2023. Juara 2 media sosial KPU Provinsi terbaik. Terbaik 2 JDIH kategori wilayah menengah. Terbaik 2 pengelolaan teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Terbaik 2 penataan sarana dan prasarana perkantoran representatif. Penghargaan peringkat 3 kategori pagu sedang. Kita semua ke TPS untuk memberikan suara demi kelangsungan masa depan. Dengan dedikasi tinggi dan kerja keras, KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Bapak Andika Pranata Jaya, Handoko, Nurul Mubarok, Prahara Andri Kusuma, Rudi Pangaribuan, dan Eko Iswantoro telah menyelesaikan pelaksanaan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Berbagai pelajaran telah dipetik, evaluasi telah dilaksanakan, laporan telah dilampirkan dan hasil baik telah dikabarkan. Tentu saja, seluruh proses ini akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, serta partisipasi dan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, hingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 berjalan dengan lancar. Sampai jumpa pada pemilihan berikutnya.